Para sahabat, belum lama ini seorang teman menceritakan tentang balada desa yang memilukan bertempat di ujung Pulau Jawa, ujung timur Pulau Jawa. Ini desa yang berada di tepi laut. Di situ ada industri, ada bisnis besar, baik menangkap ikan, mengolah ikan, ada puluhan ya pabrik pengolahan ikan. Nah, nasib buruknya itu desa-desa itu tidak memperoleh ini ya, semacam bagi hasil atau gono gini, atau untuk minta CSR aja susah. Jadi desa harus ngemis-ngemis, itu kalau ngemis hanya dikasih 200-300 ribu, dan biasanya hanya ini ya, kalau ada acara 17-an Agustus. Jadi teman saya ini prihatin itu merana, dan ternyata teman saya itu melihat di berbagai tempat yang seperti itu. Jadi ya saya katakan ini akeh tunggale, banyak temannya. Memang ya begitu itu dari dulu ya. Kalau desa itu punya aset yang besar dan itu akan bisa dikapitalisasi menjadi modal, maka desa itu hanya menjadi penonton, atau istilah saya ini ya, apa namanya, air mata. Desa itu dapat air mata, nanti mata airnya itu diambil oleh juragan, oleh negara, dan seterusnya. Jadi ini apa yang disebut dengan investasi masuk desa, yang menciptakan desa timpang. Itu desa itu kaya, tapi yang kaya bukan desa, bukan rakyat. Nanti rakyat itu hanya dapat ini ya, sisanya sisa. Dan itu pun biasalah dalam masyarakat pesisir itu kan, kalau pas musim panen apapun dibeli, kalau pas musim paceklik ya apapun dijual. Nanti mereka masih beruntung kalau dapat BLT dari pemerintah. Nah, ini kisah tentang desa yang punya akses, punya aset, tetapi mereka tidak punya kuasa, tidak punya modal, tidak punya akses untuk mengkapitalisasi aset itu menjadi kekayaan dan kemakmuran. Itu desa timpang ya. Desa timpang itu artinya ada pertumbuhan ekonomi yang fantastis, tetapi kekayaan yang dihasilkan oleh pertumbuhan itu tidak merata. Itu khas desa-desa yang berada di tambang, di industri, di ya pokoknya yang dekat dengan kekayaan. Itu fenomena umum di mana-mana. Saya sudah banyak bercerita, dan saya juga sering mengatakan bahwa ya Jakarta yang begitu megah, begitu mewah, itu dibangun dengan ketidakadilan, termasuk mengambil entah itu ikan atau hutan atau apapun yang dari desa-desa itu atau yang dekat dari desa. Mengambil hasil bumi dari desa dan sekaligus juga mengambil tenaga kerja murah dari desa. Terus teman saya tadi bertanya, Mas, apakah ini sudah nggak ada solusi toh seperti ini? Apakah undang-undang desa itu tidak berbicara masalah ini? Pertanyaannya begitu. Lalu saya jawab bahwa dulu ada perdebatan ya soal investasi yang masuk ke desa itu. Artinya penting untuk memberikan kekuasaan kewenangan pada desa untuk mengontrol tanah agraria dan investasi. Tetapi ada pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa undang-undang desa bukan undang-undang investasi, jadi tidak boleh mengatur investasi. Perdebatan panjang, dan pada akhirnya hanya satu poin yang muncul di sana, yaitu bagaimana bisa memproteksi, melindungi desa itu dari keganasan investasi. Itu pun tidak melalui sebuah otoritas maupun sebuah tindakan dari pemerintah untuk memberikan proteksi pada desa. Tetapi pada mekanisme proses ketika rencana investasi itu masuk ke desa, yaitu
ada musyawarah desa. Ada 7 hal strategis yang dibicarakan, diputuskan oleh musyawarah desa. Salah satunya adalah rencana investasi yang masuk ke desa. Ya. Nah, ini namanya musyawarah desa itu sebuah demokrasi deliberatif yang punya fungsi demokrasi protektif. Memproteksi itu. Jadi kalau misalnya tidak diproteksi oleh pemerintah, oleh undang-undang yang lebih besar, maka ya masyarakat setempat melalui musyawarah desa itu yang bisa memproteksi desa dari keganasan investasi. Tetapi sayang, ini tidak jalan dengan baik. Jarang orang membicarakan 7 hal strategis yang dibicarakan oleh musyawarah desa, kecuali hanya untuk urusan perencanaan penganggaran setahun sekali. Paling ya hanya BUMDes. Tetapi yang rencana investasi ini enggak dibicarakan, dan pemerintah supra desa juga tidak pernah mensosialisasikan, membicarakan tentang agenda rencana investasi masuk ke desa ini ke dalam kerangka musyawarah desa. Yaitu contoh tentang kekalahan undang-undang desa dibandingkan dengan undang-undang yang lain, undang-undang sektor termasuk undang-undang investasi. Padahal ini kan sebenarnya sebuah value, sebuah nalar untuk membangun peradaban. Siapapun boleh kaya raya sampai langit 7, tidak ada soal, tetapi jangan sampai melakukan penindasan terhadap masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini adalah desa. Dalam perjalanannya di dalam undang-undang desa juga ada satu pesan bahwa pengembangan pembangunan kawasan perdesaan yang yang bersentuhan dengan aset-aset desa, maka wajib dilakukan pembangunan yang partisipatif. Jadi artinya melibatkan desa. Ada partisipasi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. Dan ini memang kalau kawasan ikan, kawasan laut dan sebagainya ini kan tidak bisa ini hanya dalam satu desa. Ini sebuah kawasan yang panjang atau yang disebut dengan kawasan perdesaan. Dan itu pesan pentingnya ya ada keterlibatan itu. Dan saya pernah merumuskan itu di dalam Nawacita Jokowi dulu tahun 2014. Itu adalah dengan shareholding ya, dengan bagi saham, bagi hasil. Nah ini baru bermartabat ini. Artinya boleh siapapun melakukan investasi, kemudian dibicarakan dalam musyawarah desa. Kalau musyawarah desa menolak ya artinya investasi berhenti, tetapi kalau musyawarah desa itu menyetujui berarti ada rembukan lebih lanjut tentang skema shareholding. Jadi lahan apapun yang ada di situ ya, yang untuk pabrik untuk apa itu tidak dibeli ya. Biasanya pengusaha kan suka membeli karena kepastian hukumnya jauh lebih baik. Mereka akan mengejar kepastian hukum, dan kepastian hukum yang akan dipegang oleh juragan itu pasti akan berdampak pada ketidakadilan. Padahal yang namanya hukum itu kan instrumen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Adil, manfaat. Manfaat bagi pengusaha, manfaat bagi orang banyak. Gitu. Tetapi ini mereka lebih suka beli, paling banter nyewa. Ya sewa. Sewa itu ya lebih mending lah. Tetapi artinya kan ini orang-orang lokal ini tidak akan pernah menjadi juragan juga. Tidak pernah menjadi borjuis lokal. Atau istilahnya tidak akan pernah berdaulat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mereka tidak akan pernah menjadi pemilik. Paling hanya memperoleh efek tetesan ke bawah atau trickle down effect. Dan itu pasti akan menimbulkan ketimpangan. Jadi shareholding itu membutuhkan pola penyertaan. Jadi lahan atau tanah itu disertakan sebagai modal yang kemudian ini aset yang dikonvert menjadi modal. Jadi artinya tidak hanya uang atau modal yang dimiliki oleh pengusaha, tapi juga oleh desa, oleh masyarakat setempat. Ini yang kemudian saya sebut sebagai saham untuk rakyat. Ini ya, jadi ini sebenarnya sudah ditorehkan di dalam Nawacita, tetapi memang ini nggak jalan.
Sama sekali tidak jalan. Terus menerus yang sudah terjadi ya terjadi gitu. Yang sudah timpang ya dirawat ketimpangnya. Yang baru juga tidak mengindahkan prinsip-prinsip deliberasi, musyawarah desa, partisipasi desa, apalagi shareholding. Nggak jalan. Saham untuk rakyat nggak jalan gitu ya. Nah nanti kalau orang bertanya kenapa bisa gini, aturannya nggak memungkinkan. Ya aturannya kan harus dirubah. Ya, jadi saya nggak bisa memberikan solusi, saya bukan siapa-siapa. Tetapi tentu saja semua orang itu punya harapan. Jadi pemerintah yang akan datang itu punya punya cara pandang, punya keberpihakan yang jelas ya untuk keadilan tadi. Undang-Undang Dasar sudah mengatakan itu. Jadi bumi beserta kekayaan itu dimanfaatkan, dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kosakatanya makmur. Makmur itu ya tumbuh dan merata. Jadi memang ini harus disuarakan terus-menerus ya. Kita capek juga kalau diskusinya hanya soal pergolakan kekuasaan dari rakyat itu ya. Ini kan sekarang orang kan sedang sibuk tentang itu. Bagaimana memastikan demokrasi dari rakyat, tetapi kita tidak pernah berbicara secara lebih serius tentang demokrasi untuk rakyat. Demokrasi untuk rakyat itu ya termasuk ini ya, pasal 33. Bagaimana kekayaan negara itu, kekayaan alam, bumi beserta isinya itu dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi output demokrasi itu kemakmuran. Jadi kata orang Minang ya, demokrasi bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Jadi outputnya itu nasi itu, yang nasi itu kemudian dibagi. Nah, kita sibuk berbicara tentang itu dan ini soal desa ini juga tidak dipikirkan secara serius. Yang penting pemerintah mengalokasikan dana desa yang kemudian diglorifikasi, dibesar-besarkan, tetapi sebenarnya tidak punya dampak yang besar terhadap kemakmuran rakyat, tidak punya dampak terhadap kedaulatan desa yang berguna untuk menyokong kemakmuran rakyat.